Kefe. Vokasi po al moi. I know what that is. I know who you are. Who is it? Brother, I got no beef with you. It's a ghost. This was no ghost. Bald-headed Precious, get your... Deredeng deng deng deredeng deng deng deredeng deng deng deredeng deng deng. Aideher. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih set? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, sesuai dengan musik openingnya, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film menantang yang dibintangi oleh sang Saitama kita, oleh sang The Rock kita, yakni Dwayne Johnson. Hehehe, ampun om. Yang berjudul Faster, dirilis tahun 2010, salah satu karakter jagoan aneh dulu ketika main PS, yang dimana penontonnya sendiri juga orang-orang gepeng, dan yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang mantan napi brutal. Boleh. Oke lah, oke, dah usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tahanan yang terkenal brutal di sana, yang terlihat tengah dibebaskan dari penjara, yang bernama James atau bisa disebut sebagai Driver. Entah apa penyebab James bisa dipenjara, nanti akan terjawab. Tapi yang jelas hal ini tidak ada kaitannya dengan hal persmackdown-mackdownan analog, dan justru terlihat bahwa tahanan lain saja bersikap sinis dan merasa senang jika dirinya keluar. Namun tak hanya itu, di saat pimpinan lapas bertemu dengannya dan melihat berbagai macam bukti kebrutalan dari si James yang semuanya tak tanggung-tanggung, ia pun lantas memberikan berbagai wejangan dan juga sebuah kartu nama jika James membutuhkan bantuan. Namun James justru malah tidak menghiraukannya. James pun lantas keluar dengan wajah yang serius dan bergas berlari bermil-mil menuju sebuah mobil yang bak seperti telah disiapkan sebelumnya. Ternyata telah berisi jaket, pistol, dan juga foto lama dirinya bersama saudaranya yang telah meninggal, yakni Gary. Dan sebuah data dari seseorang yang sepertinya merupakan target dari si James. Dan dia lantas tanpa basa-basi pun tancap gas pergi ke kota dan menerobos apapun yang ada di sana. Pakai mata woi! Hingga sampai di sebuah gedung, ia pun lantas tanpa basa-basi pun menembak orang tersebut. Aneh baru syuting. Sementara itu, adegan pun berpindah ke dua orang pria yang tengah melakukan transaksi narkoba di sebuah toilet, yang salah satunya bernama Jones. Jones sendiri selain menjadi kepala keluarga dari mantan istrinya dan juga anak-anaknya, ia pun juga merupakan seorang anggota kepolisian sebagai detektif dan akan paripurna dari masa jabatannya dalam waktu dekat. Dan oleh sebab itu, ia pun atas kemauannya sendiri kini lantas mengusut kasus dari penembakan tersebut. Namun sempat tertahan oleh rekannya yang bernama Chai Serut, dikarenakan dirinya yakin jika kasus ini ditangani olehnya bukannya keberhasilan yang mereka dapatkan, melainkan keterlambatan, dan pimpinan mereka tak akan menyetujui hal tersebut. Let's go with the flow, but... You can't smoke in here. Sorry. Get me a good tight shot of that. Dan di malam harinya, James pun kini pergi ke seorang mafia, sebut saja Ucok, untuk mendapatkan nama-nama dari orang-orang yang diburunya. Namun, Ucok yang mengetahui hal tersebut pun tak lantas serta-merta memberikannya dengan harga yang murah. Sehingga membuat si James pun lantas geram, dan Ucok pun justru mengeluarkan bulldozernya, yakni Kenny, yang digadang-gadang merupakan juara fighter antar kampung. Namun, di saat ia hanya melihat tato dari si James, ia pun lantas kabur dibuatnya. Lah, I know what that is. I know who you are. Brother, I got no beef with you. Stop bumping arms and do what I pay you. What are you It's a doing? ghost. You better get your... This was no ghost. awas Bald-headed, lu get your... botak. Gua juga botak. Here, I owe you a refund. He looks so familiar. I've seen him somewhere, I know it. Now, that's not just fear, it's recognition.
He can't see where the gun is. He knew his no. He knew him. Setelah itu, adegan pun berpindah ke seorang pria Babang Tampan, yaitu Killer, nama disamarkan, yang dimana setelah beryoga di pagi hari dengan berbagai gaya yang telah ia pelajari dari Dr. Bernard Mahfud, ia pun lantas menyapa pacarnya yang wangi-wangi, yang bernama Lily. I beat it. Beat yoga. Yeah. Sometimes I worry real corpse pose is the only thing. Hei, jangan begitu, banyak anak-anak di sini. Namun tak lama, ia pun ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa kliennya tengah mengincar seseorang, yaitu James. Dan rencananya, James akan beraksi kembali memburu seseorang. Dan oleh sebab itu, ia pun bergegas untuk pergi ke tempat orang yang dimaksud akan diburu oleh si James, yakni seorang kakek-kakek yang kini bersama dengan seorang cewek. Namun tak disangka, sang kakek Buck memiliki ikatan saudara atau guru dan murid dengan kakek Sugi. Ia ternyata merupakan seorang bejirat dan ia telah berniat jahat kepada cewek tersebut. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Smile for the camera. Please don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Namun tanya itu, di saat ia telah selesai dengan kakek tersebut, Killer pun datang pula ke tempat tersebut. Sempat terjadi aksi tembak-tembakan di sana, namun dikarenakan James yang merasa tak memiliki urusan dengannya dan merasa hanya buang-buang waktu, ia pun lantas pergi dari sana. Kembali ke Jones dan si Chicero yang kini telah mendapatkan informasi dari pelaku penembakan brutal barusan, yakni si James. Namun tanya itu, ia pun juga menuturkan bahwa di saat ia membuka salah satu video penggebleannya, ia pun menemukan sebuah rekaman amatir yang terdapat James beserta saudaranya di sana. Namun tanya itu, dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa James dulu pada 10 tahun yang lalu merupakan anggota dari geng perampok yang cukup terkenal, yang rencananya pada hari itu mereka tengah merampok sebuah bank dan James bertugas sebagai driver. Namun tak disangka saat mereka selesai, secara tiba-tiba datang kelompok yang lain yang ternyata telah menjebak mereka, yang salah satunya kakek bejirat sebagai kameramen, dan mereka mengancam dan menyuruh James beserta Gary memberikan uangnya. Namun Gary justru menolak sehingga menyebabkan Gary pun lantas berakhir mengenaskan. Dan hal serupa pun juga terjadi pada si James, yang dimana dia secara tiba-tiba ditembak oleh seorang pria misterius dari belakang kepalanya hingga menembus pipinya, sehingga para dokter yang memeriksanya pun lantas mendiagnosisnya telah meninggal. Namun tak disangka, dan ya, Buck memiliki ilmu yang harus dibongkar oleh pesulap. James pun hidup kembali, dan dokter lantas memasang plat besi di tengkoraknya supaya ia dapat terus hidup. Dan setelah kejadian tersebut, James pun dihukum 10 tahun penjara. Dan setelah keluar, ia pun kini mulai membalas dendam dan memburu orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. And now, he must be going after it. One in that video. Setelah itu, adegan pun berpindah ke Killer yang kini bersama si Lily, dan dia lantas teringat dan ngedumel tentang misi yang ia lakukan barusan, yakni dirinya merasa baru pertama kali ini ia mendapatkan mangsa yang dapat kabur darinya, dan bahkan tak takut dan terkejut akan kehadiran dirinya, seolah-olah James meremehkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran yang notabene telah ia tekuni selama bertahun-tahun. Baby. Yeah. Baby.
James sendiri kini berada di sebuah motel dan dia lantas mendapati foto dirinya yang telah menjadi bahan perbincangan dan kriminal di media. Dan oleh sebab itu, James yang merasa tak ingin tertangkap sebelum dirinya dapat menghabisi semua buruannya pun lantas mulai bergerak kembali. Yakni kini datang ke kediaman seorang wanita yang ternyata merupakan mantan istrinya yang telah ia tinggalkan 10 tahun yang lalu di saat ia tengah mengandung anaknya. An abortion. I hope you kill them all! Killer pun kini bersama dengan si Lily dan baru saja melakukan pernikahan dan ia lantas berjanji setelah menikah Killer akan meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Would you quit before this job? Absolutely. I will quit. Absolutely. Namun, di saat ia melihat foto-foto dirinya bersama si Lily, ia pun lantas menemukan foto si James. Dan lantas teringat kembali dengan suatu penghinaan yang telah dilakukan olehnya di tempo hari yang lalu. Dan oleh sebab itu, ia pun bergegas untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi si James, yang saat ini berada di sebuah klub malam, guna untuk bertemu dan berhadapan langsung dengan target selanjutnya, yakni yang ternyata orang yang mengeksekusi Gary. I've been expecting you. One of us is gonna make it out of here. All right then. Namun tak sampai di situ, kemarahan pun juga menyelimuti si Jones yang dimana dia lantas mendapati istrinya yakni Marina yang tengah gelagapan di toilet dengan alasan dirinya telah mengetahui tentang hal yang telah dilakukan oleh si James saat ini dan dirinya takut dan merasa histeris akan kedatangan si James atas apa yang telah mereka berbuat pada dahulu kala. Lah, emangnya apa yang telah mereka berbuat sehingga bisa sampai sehisteris tersebut? Dan oleh sebab itu, Jones pun mulai menelisik dan mencari informasi lebih jauh tentang si James, yang ternyata saat ini telah mendapatkan informasi bahwa Big Guy yang telah ia kira habisi sebelumnya ternyata tengah berada di rumah sakit di dalam kondisi kritis dan belum tewas. Dan oleh sebab itu, ia pun lantas tanpa basa-basi pun lantas tancap gas putar balik ke arah rumah sakit hanya untuk menghabisi orang tersebut. Doctor. Mendengar adanya kekacauan di sana, Jones yang sebelumnya telah tiba di rumah sakit pun sempat terjadi bentrok dengan si James. Dan di saat-saat terakhir, saat Jones lantas bertukuk lutut, James yang melihat sabuk polisinya dan merasa tak ada urusan pun pergi meninggalkannya. Dan lantas bertemu kembali dengan si Killer. Dengan keterampilannya yang sangat mahir sebagai driver, James pun lantas lolos kembali untuk yang kedua kalinya dari si Killer. Dan dia lantas pergi ke rumah seorang wanita tua yang ternyata adalah ibunya. Lah, ibunya sendiri ditodong. Hold still. Okay. Namun tanya itu, di saat itu juga James pun lantas menjelaskan segala sesuatunya tentang kecurigaannya kepada mendiang ayahnya yang mungkin telah menjebak mereka pada 10 tahun yang lalu, yang menyebabkan tewasnya si Gary. Namun ibunya pun lantas menyangkal tersebut dikarenakan dirinya yakin bahwa ayahnya sangat menyayangi mereka berdua. Gary was the only one who ever for me. When his driver fell out, I volunteered. Wasn't the old man who set us up. Singkat cerita, James pun memulai aksinya kembali ke target yang terakhir yang bernama Alexander, yang juga merupakan salah satu anggota dari kakek bejirat. Namun tak disangka saat James sampai, ia pun lantas mendapati Alexander yang kini telah bertobat dan menjadi pendeta semenjak ia dipenjara karena kejadian tersebut, dan kini lantas terkejut dengan kedatangan si James yang berniat untuk menghabisi dirinya. I wouldn't want it to. Doesn't change what you did.
In my heart, I can bring him back. Can you at least find it in your heart to forgive me for what I did? I can't. That's all right. Just go back to your family. Dan ya, James pun tak menghabisi si Alexander dan memberikannya kesempatan yang kedua. Dan oleh sebab itu, James yang merasa bahwa kini semua targetnya telah ia habisi pun dan telah tuntas, ia pun lantas merenung di gereja. Namun tak lama, dan ya, killer pun tiba di sana dan menodongkan pistolnya kepada si James. Namun tak disangka olehnya, James pun justru bersikap, "Lu siapa?" Dan sontak saja hal tersebut pun lantas membuat si killer trigger. Seolah-olah semua usahanya yang telah ia lakukan selama ini, seperti menahan tidur beberapa hari, mondar-mandir mencari informasi, bahkan menahan jatahnya bersama si Lily. Dan justru hal tersebut kini tak ada artinya di mata si James, karena si James bahkan tak tahu siapa dia dan apa maunya. Bejir, baru kali ini pembunuh bayaran gak dihargain. Namun tanya itu, killer pun juga mengatakan bahwa yang diburu James masih kurang satu orang, yakni orang yang memerintahkannya. Dan dalang dari semua hal yang telah terjadi, bersamaan dengan datangnya pula si Jones, dan dia lantas menyuruh si killer untuk menyerah. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, Jones pun menembak si James, dan ternyata dialah dalang dibalik semua ini, yakni orang yang menembaknya 10 tahun yang lalu, dan orang yang memerintahkan si killer untuk memburunya. Dan ia kini lantas menelpon istrinya dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir dan mereka akan hidup bahagia. Namun tak lama, mamam, dan ya, James pun menembaknya balik dan dia ternyata masih hidup dikarenakan ia selamat berkat plat besi yang ada di tengkoraknya. I created my own, and I'm the demon who crawled up out of it. Dan oleh sebab itu, setelah semuanya telah berakhir dan target yang ada telah diselesaikan, James pun kini akhirnya bisa melepas kepergian si Gary dengan tenang. Dan ya, film pun selesai. Boleh, oke lah ya, sip untuk film dari sang jagoan kita, yakni Om Dwayne Johnson, yang pastinya ngeri-ngeri sedep. Dan untuk pesannya yaitu, jangan mencari masalah dengan orang bermasalah, apalagi dengan orang yang banyak masalah, karena akan menimbulkan banyak masalah, terutama bagi orang yang banyak masalah. Dan buat tabuk lo ya. Sekian, saya undur diri, terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.